Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Saya minta bantuan kepada masyarakat yang melihat video saya ini. Tolong jangan lupa mensubscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Sekarang saya akan mengomentari Rocky Gerung bilang agar Pancasila diganti. Jadi ini sumber saya dari YouTube. Banyak di YouTube ini disampaikan, dibicarakan. Jadi saya lihat katanya Pancasila itu bukan ideologi negara, itu karena negara itu benda mati, tidak ada ideologinya. Padahal Pancasila itu sudah disebut ideologi bangsa sebagai dasar negara ataupun falsafah negara Indonesia ataupun ideologi negara Indonesia, dan hal ini sudah disepakati bersama oleh seluruh bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh orang-orang tertentu, baik dari perwakilan dari agama Islam, perwakilan daripada Kristen, perwakilan daripada pemerintah dan negara dan sebagainya. Dan ini sudah tidak boleh dipertentangkan lagi karena sudah diatur. Karena apa? Pancasila sudah kesepakatan bersama, di mana negara Indonesia itu perlu diketahui karena ini sudah diatur. Negara Indonesia itu adalah sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila. Negara hukum itu, di mana hukum itu adalah yang tertinggi sebagai panglima, sehingga apa yang sudah diatur di dalam hukum, suatu perbuatan sudah diatur dalam hukum, itu tidak boleh lagi, itu harus ditaati setiap warga negara. Apapun, kalau sudah diatur, tidak boleh ada alasan saya tidak sependapat dengan itu. Seperti Rocky Gerung bilang, dia tidak sepakat dengan Pancasila ini. Ya boleh-boleh saja tidak sependapat. Tetapi ini sudah diatur di dalam undang-undang dan juga di dalam sebagai dasar negara, lambang negara sebagai dasar negara. Ini harus kita taati. Tidak boleh kita bilang saya tidak sependapat. Sependapat atau tidak sependapat, dia harus taat karena dia berada di negara Indonesia sebagai negara hukum. Perlu diketahui, negara Indonesia itu mengutamakan hukum. Hukum itulah tingkat pertama yang harus utamakan. Tingkat keduanya adalah demokrasi, kebebasan berpendapat. Boleh kita berpendapat, tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum. Itu dulu. Ya, karena hukum itu yang terutama, maka demokrasi dan kebebasan pendapat itu di bawah hukum. Jadi masyarakat itu membuat hukum itu setelah diatur dalam hukum, ketentuan sebagai dasar negara, ini tidak bisa lagi kita komentari dan tidak boleh diganti dan lain sebagainya. Itu sudah kesepakatan semua bangsa Indonesia. Bagi siapa yang melanggarnya, ya dapat dihukum. Jadi tidak berlaku lagi istilahnya pendapat saya sendiri. Kebebasan berpendapat tidak boleh. Boleh kebebasan berpendapat sepanjang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Apa boleh kita berbeda pandangan, tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya siapa yang tinggal di Indonesia harus menyesuaikan tingkah langkahnya dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh saya sifatnya demokrasi, kebebasan pendapat. Tidak boleh, itu urutan kedua itu. Katanya demokrasi, kebebasan pendapat. Tidak boleh. Walaupun Rocky Gerung bilang tidak sependapat, tidak masalah. Tetapi karena dia sudah menyatakan itu diganti sama dengan penghinaan kepada Pancasila, ya tentu harus dihukum itu. Tidak boleh seenak kita bicara di negara ini, kecuali kalau dia di negara Amerika Serikat yang terkenal sebagai negara demokrasi. Di sana kebebasan berpendapat sangat dilindungi. Kita memberikan pendapat atas sesuatu, baik sesuatu agama dan sebagainya, bebas di sana. Soal ya itulah pendapat orang, katanya harus dihormati pendapatnya itu. Kalau di Amerika kebebasan berpendapat itu sangat dihargai karena di sana menganut prinsip negara demokrasi.
asasnya pun, asas hukumnya juga berbeda. Kalau negara hukum, asas hukumnya itu adalah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Harus diatur dulu dalam undang. Kalau sudah diatur, siapapun tidak boleh menentang. Kalau menentangnya dihukum. Seperti Pancasila sudah diatur, kalau sudah diatur tidak boleh dulu diganti dan seenaknya kita, walaupun kita tidak sependapat. Kalau di negara Amerika sebagai negara demokrasi, kebebasan pendapat sangat dihargai. Dasar hukum juga di sana berbeda. Dasar hukum pidana di sana common law, hukum kebiasaan. Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang perbuatannya melanggar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Tidak ada undang-undangnya di sana. Seperti di Indonesia harus ada undang-undangnya, diatur dulu undang-undang. Seperti korupsi diatur dulu undang-undang korupsi, narkoba diatur dulu. Kalau di sana tidak boleh. Pokoknya kalau masyarakat itu mengendak perbuatan yang tidak bersalah, baru bisa dihukum orang itu. Jadi di sana dasarnya common law, hukum kebiasaan. Ya kalau memang dia tidak sependapat dengan hukum Indonesia, jangan tinggal di Indonesia, tinggal di Amerika. Supaya dia bebas berpendapat. Di sana sangat dilindungi orang berpendapat yang berbeda dengan orang lain. Kalau di Indonesia tidak boleh. Jadi kebebasan berpendapat di Indonesia ini harus sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, inilah maknanya. Sekian dan terima kasih.